Jangan bingung-bingung Kiai, yang haram tuh kalau sikit. Kok banyak macam ini kan bisa makruh Kiai. Aduh, macam mana ya? Nggak gini aja Pak Kiai. Pak Kiai ingat nggak doa waktu sholat duha itu? Ingat? Dibaca dengan saya doa sholat duha, doa itu. Salah satu kalimat dalam doa sholat duha itu, Allahumma in kana rizquna haraman fatahhirhu. Ya Allah, jika seandainya rezeki yang kau anugerahkan kepada kami ini rezeki yang haram, fatahhirhu, maka sucikanlah ya Allah. Nyerah saya, Bu. Oh, nampaknya doa yang ini tepat nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu sekalian yang menjawab salam saya doakan mudah-mudahan hutangnya lunas. Ini ketahuan banyak hutang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati kita semuanya, amin. Saya mohon maaf karena saya hadir terlambat, tapi saya sudah janji sama Pak Kepala Desa bahwa saya hadir jam 1 karena dari tadi pagi saya masih harus hadir di beberapa kegiatan yang sama. Tapi mudah-mudahan hadirnya kita di masjid ini seiring dengan turunnya hujan, pada saat itu pula insya Allah turun rahmat Allah pada saat ini, amin. Karena Allah sudah menjanjikan wa anzala minas sama'i ma'am mubarakah, dan sungguh telah kami turunkan air hujan dari langit sebagai sesuatu yang penuh berkah dari Allah, amin. Yang hadir di masjid ini mudah-mudahan dosa kita diampuni oleh Allah, amin. Kemudian Allah tambahkan iman kita kepada Allah, amin. Allah tambahkan berkah dalam hidup kita, amin. Rezeki kita diberkahi, ilmu kita diberkahi, anak-anak kita menjadi anak yang salih dan salihah, amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina al-mustafa wa ala alihi min ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in, wa ba'd. Yang dirahmati Allah dan yang kami muliakan, para alim, para ulama, para kiai, seluruh pimpinan majlis, pimpinan pondok pesantren. Saya tidak hafal nama Anda semuanya, tapi saya yakin dan percaya Anda semuanya mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus kepada Bapak Kepala Desa Punggur Kecil, Bapak Adi Kusuma Wijaya, saya mohon izin tidak bisa duduk di kursi. Tapi walaupun begitu, karena ini dari tadi pagi jam 8 Ibu sudah kesini. Jam berapa kesini, Bu? Jam 8 ya. Berarti ceramah saya cukup 8 menit saja. Nggak boleh lama-lama ini, karena ibu-ibu ini capek sepertinya ini. Capek enggak belum, Bu? Capek belum? Capek belum? Berarti saya yang ngalah, saya yang capek. Sepanjang perjalanan saya bersyukur kepada Allah. Tadi berangkat dari rumah sudah hujan, Kota Baru hujan, ternyata di pertengahan nggak hujan, sampai ke sini hujan. Apa yang membuat kita masih ragu-ragu kepada Allah? Bagian yang mana yang membuat kita tidak percaya kepada Allah?
Ini ada Kiai Ali Makki, Syed Kiai Ali. Ada kiai-kiai yang lain, ada Kiai Muslih, ada kiai dan guru-guru yang lain. Apakah kita mengira bahwa majelis ini bukan majelis yang baik? Kalau di satu majelis itu dibacakan ayat-ayat Allah, kemudian diceritakan tentang bagaimana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita duduk di masjid yang indah ini. Masjid ini adalah bagian dari taman-taman surganya Allah. Berarti yang hadir di majelis ini, di masjid ini, insya Allah semuanya adalah para kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Dan pagi ini, siang ini, kita adalah tamunya Allah dan tamu Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita sudah duduk di antara para hamba-hamba Allah yang salih, apakah masih ragu bahwa di tempat ini Allah tidak menurunkan nikmat yang besar? Percayalah dan yakinlah kepada Allah bahwa pertemuan kita siang hari ini adalah majlisnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah sebutkan, alladzina amanu wa amilus salihati tuba lahum wa husnu ma'ab. Orang-orang yang beriman dan beramal salih, tuba lahum, sungguh keberuntungan besar bagi mereka. Kita tidak akan rugi datang ke masjid ini. Kita tidak akan pernah dibuat rugi oleh Allah. Kita semuanya adalah orang-orang yang beruntung. Beruntungnya kenapa? Karena kita ini dicatat oleh Allah sebagai orang-orang yang mencintai dan dicintai Allah dan dicintai oleh Rasulullah serta mencintai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa husnu ma'ab, dan kita semuanya pasti kembali ke tempat yang paling mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Mana itu? Surganya Allah, jannatul ma'wa, surga yang paling tinggi kelak bersama nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Saya sudah menghitung waktu ceramah saya sudah 7 menit ini. Berarti tinggal 1 menit lagi. Bu, Ibu, sudah makan belum? Jangan dipaksa Kiai. Ini waktunya jam makan siang ini Kiai. Jadi nanti kalau saya ceramah sampai jam 4 bahaya ini. Tadi Kiai Ali Maki sudah begini-begini sama saya itu. Cepat selesai ceramahnya Kiai. Karena saya pun belum sarapan ini rupanya. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bahagia saya walaupun saya datangnya terlambat, tapi memang disinilah kualitas iman kita sedang diuji oleh Allah. Pak, Bapak, kalau duduk di warung Aming berapa jam? Duduk di kopi Aming berapa jam? Ustadz Hamdan? Hah? Kalau Pak Kades bukan setengah hari, tak balik-balik beliau. Kalau duduk di masjid tahan berapa menit? Duduk di masjid tahan berapa menit para kiai? 10 menit. Itu pun menit pertama aman Kiai, menit kedua aman, menit ketiga nyari tiang Kiai. Karena konon kata bapak-bapak, tempat yang paling nyaman tidur itu cuma di masjid. Coba kalau kita mau sholat Jumat, kita datang pertama apa yang terakhir? Terakhir. Kita datang sholat Jumat itu pas adzan sudah pas muazzin sudah iqamah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Oh, datang semua. Bahkan kadang-kadang khotibnya diintai. Siapa yang khutbah? Ustadz Hamdan. Oh, bagus Kak. Bukan, lama. Padahal masjid Allah adalah tempat yang paling baik di atas bumi ini. Tidak ada tempat di dunia ini yang paling mulia selain masjid Allah.
Dan di masjid itu setiap doa pasti akan didengarkan oleh Allah, setiap munajat pasti akan dikabulkan oleh Allah. Maka kalau ibu masuk masjid, biasakan niat iktikaf. Karena kalau orang sudah masuk masjid meniatkan iktikaf karena Allah, pahalanya pasti lebih bertambah. Kalau orang itu sudah duduk di masjid, Allah jadikan dirinya aman. Bu, ibu yang ngerasa punya hutang piutang, jangan nagih hutang di masjid. Yang ngerasa punya hutang biar aman, ndak ditagih-tagih, sebaiknya nggak pulang-pulang dari masjid. Kata kajian fikih Kalimaki, orang yang punya hutang dan punya piutang tidak boleh nagih hutang di masjid. Maka besok kalau ada orang paket leban ke? Oh, sungai Nenas ke? Yang malam-malam tuh saya ceramah sebelah mana? Dalam aja ya. Makanya Bu, kalau ibu ngerasa utang, ditagih panas, susah nak bayar, ibu sebaiknya ndak usah balik-balik dari masjid ini. Itu tanggungan suami ibu nanti di rumah. Apa yang kurang? Apa yang kurang dari nikmat hidupmu? Saya tanya satu persatu sama Bapak. Nah, mulai dari Pak Kades. Pak Kades, sudah berapa kali jabat Kades? Berapa kali sudah? Periode keberapa jadi Kades? 3. Berapa tahun berarti sudah? 15 tahun. Enggak capek, Pak? Jamaah 15 tahun jadi Kades. Rakyat bosan enggak? Enggak. Tapi kalau punya Kades seperti beliau ini aman. Pak Kades kalau dikritik rakyat jangan sakit hati, Pak. Pernah dikritik? Biasa. Dimarahin rakyat? Sekali-sekali minta marahin, Pak. Sayyiduna Umar radhiyallahu taala anhu wa arda. Ini pesannya untuk sampean. Karena sampean jadi pemimpin ini. Idza tammal amru badana qisuhu. Kalau pemimpin itu sudah sempurna, maka kekurangannya pasti kelihatan. Yuk, pertanyaannya sama rakyat. Pak Adi sudah 15 tahun jadi Kades, luar biasa membangun desa, kesejahteraan rakyatnya kelihatan. Pertanyaannya, kurangnya beliau apa? Hah? Tidak punya istri? Tidak punya istri kah? Hah? Manas-manaskan orang-orang ini. Masa beliau dibilang tidak punya istri? Istri berapa, Pak? Istri 1. Serius, Pak? Serius? Istri 1? Kayak Musleh, istri? Kiai Maki, mohon maaf Kiai. Kalau Kiai itu istrinya 4. Iya, itu namanya gentleman. Kalau istrinya 3 itu Superman. Istrinya 2 Batman. Istrinya 1 cemen. Kades 15 tahun, Pak. Hebat di depan rakyat. Mimpin jujur, adil, amanah, kaya, luar biasa. Duit banyak, istri 1. Tapi enggak apa-apa, Pak. Enggak apa-apa. Kalah sama yang depan saya, Pak. Istri berapa?
Dua. Dua kalah, Pak. Pak Kiai. Saya, istri saya satu, alhamdulillah. Tunggu dulu. Istri saya satu di rumah. Di luar Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah, hilang lapar saya, Bu. Tadi asisten udah cerita, Bah, jangan lama-lama ceritanya, Bah. Ceramahnya jangan lama. Abah kan sering ketemu jamaah. Iya, saya sering ketemu dengan ibu-ibu. Walaupun mungkin pertemuan kita hanya melalui dunia maya. Ibu sering nonton saya di Facebook, di TikTok, di Instagram, ataupun di YouTube. Mudah-mudahan ilmu itu manfaat buat ibu-ibu semuanya. Kalau orang mukmin, innamal mu'minuna idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Ini banyak Maduranya juga ya. Ada Maduranya, Pak? Ya udah. Beda Madura lagi ya. Beda Madura nah. Saya kan bahasa Madura ya. Beda Madura lagi. Oh, pun tak campur-campur mawon. Jawanya ada juga. Jawa ada Jawa. Jawa ini wonten nggih. Wonten. Jenengan. Loh tiang pundi? Ji? Jawa ini pun. Oh, perang Bluro. Sundanya ada? Ayo Sundana ayat tuh. Bugis? Banyak. Halo Pak Daeng. Pak Daeng sudah makan belum? Belum Andre ini. Jadi kalau ditanya kabarnya belum makan itu nggak bisa madeceng ini. Manusia itu, orang yang beriman itu, gambaran Allah itu seperti ini loh. Orang-orang yang beriman kepada Allah sungguh dengan imannya kepada Allah, ketika disebutkan nama Allah di sisinya, hatinya bergetar karena takut dan malu kepada Allah. Ketika lafaz Allah disebutkan, hatinya tergerak. Dan dia senantiasa mengatakan, iya, Allah adalah Rabbku, Allah adalah Tuhanku, yang menciptakan diriku, yang menjamin rezekiku, yang menyembuhkan aku ketika aku sakit, yang memberikan jalan keluar ketika aku dalam kesulitan dan kebingungan. Ketika hidupku dalam keadaan susah, Allah yang memberikan jalan keluarnya. Maka dirinya selalu terikat dan terpaut kepada Allah. Ketika nama Allah disebutkan, hatinya bergetar dan senantiasa merasa malu kepada Allah. Orang yang beriman itu ketika jadi pejabat, imannya masuk ke dalam hatinya. Ketika memimpin, dia memimpin dengan jujur, adil dan amanah, tidak pernah membedakan rakyat yang dipimpinnya, siapapun dirinya. Rakyat Punggur kecil ini ribuan. Berapa puluh ribu Pak Kades? 14.000. Ada sebagian yang mendukung, ada yang sebagian tidak. Tapi ketika Anda menjadi Kades, jangan beda-bedakan mereka. Paham Pak Kades? Paham? Jangan karena mereka dulu tidak memilih Anda, kemudian Anda itu tidak menjamin hak mereka. Paham? Modalnya berapa miliar? Berapa miliar modalnya? Iyalah, modal kemarin. Mak, oh mama, yang kemarin yang tidak dukung Pak Kades, walaupun mama ambek duitnya tak pilih dia, tak apa. Gua aja mak, wow. Pak Kades, siapapun yang Anda pimpin,
mereka dulu mendukung atau tidak kepada Anda itu tidak jadi masalah, karena sekarang semuanya adalah rakyat Anda. Kalau Anda itu seorang yang beriman kepada Allah, Anda tidak membedakan siapapun mereka, karena Anda melihat mereka adalah rakyat Anda semua. Bicara soal keadilan tentu tidak sempurna. Sehebat apapun seorang pemimpin berlaku adil, tetap saja ada kekurangannya. Yang dituntut oleh Allah bukan kesempurnaan Anda di dalam memimpin, yang diminta oleh Allah kepada Anda, hindarkan untuk berlaku tidak adil. Nah, ini kapan lagi ngomong di depan kades, Pak? Karena kemarin saya sudah ngomong di depan mantan gubernur. Saya nggak ada urusan, Pak. Yang namanya saya dipanggil suruh ngomong, yang ngomong. Ya kalau Pak Kades merasa tersinggung dengan bahasa saya, mohon maaf. Jangan sampai amplop saya dipotong. Itu lebih tidak adil lagi. Allah karim. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang kedua kata Allah, orang punggul kecil yang merasa beriman kepada Allah, wa idza tuliyat 'alaikum ayatuhu zadathum imana. Ketika ayat-ayat Allah diperdengarkan kepada mereka, ayat Allah ada yang maktubat, ada yang kauniyah. Ayat Allah yang maktubat adalah Al-Quranul Karim. Ketika ayat-ayat Quran dibacakan, imannya bertambah kepada Allah, keyakinannya semakin bertambah dan bertumbuh. Apapun yang terjadi dalam hidupnya, dia tidak pernah mengurangi rasa syukurnya. Ketika kaya ucapkan Alhamdulillah, ketika miskin juga ucapkan Alhamdulillah, ketika sakit ucapkan Alhamdulillah, ketika sembuh dan sehat ucapkan Alhamdulillah, ketika dapatkan ujian dari Allah ucapkan Alhamdulillah. Ibu dapat rezeki ucapkan Alhamdulillah. Ibu-ibu dapat sakit ucapkan Alhamdulillah. Ibu-ibu sembuh dari penyakit ucapkan Alhamdulillah. Suaminya nikah lagi ucapkan Alhamdulillah. Itu namanya orang iman sama Allah. Iya Alhamdulillah. Awas kau balik rumah aku cabai kau. Mama. Semuanya datang dari Allah, dan semuanya pasti akan kembali kepada Allah. Tidak ada yang mustahil di dunia ini bagi Allah. Pertemuan siang hari ini saya sudah mengira-ngira, ya Allah, jangan sampai saya terlambat datang ya Allah, karena saya sudah janji jam 1 ya Allah. Apalagi saya yakin ibu-ibu yang datang ke tempat ini dari pagi, meninggalkan kegiatan di rumah, meninggalkan rumah, meninggalkan anak mungkin di rumah, meninggalkan pekerjaan yang menumpuk di rumah. Sebab yang saya lihat, pekerjaan yang paling banyak itu pekerjaan ibu-ibu. Betul, Bu? Tahu Ustaz? Tahu. Dari mana wajahnya? Kenapa? Tertekan semuanya. Saya yakin ibu-ibu ini calon penghuni surga Allah. Ustaz tahu dari mana? Tahu. Dari mana? Nabi pernah kata, ya Rasulullah, bagaimana kami melihat orang di dunia ini, apakah mereka masuk surga apa tidak? Iya. Dari mana ya Rasulullah? Dari wajahnya. Kalau penghuni surga itu nanti bagaimana ya Rasulullah? Wajahnya penuh dengan penderitaan. Kenapa disebut wajahnya penuh dengan penderitaan? Karena mereka menahan ujian dari Allah. Jadi kiai nggak enak. Kenapa? Kiai punya tiket surga. Ya kiai. Jadi kiai nggak enak, Bu. Jadi pemimpin pesantren itu bukan pekerjaan mudah dan gampang loh. Ibu dan bapak jaga anak paling kuat 2 jam satu hari. Udah masuk jam ketiga hilang anak. Tapi kiai senang tidak senang, suka tidak suka, mampu tidak mampu, jaga anak kita di pondok itu 24 jam. Masih kurang syukurkah kita punya kiai-kiai hebat?
Tidak ada di dunia ini orang tua yang mampu menjaga anaknya sampai belasan jam, gak ada itu. Tapi para kiai, para ustadz mampu menjaga anak-anak kita dengan doa dan ilmunya 24 jam. Maka orang yang beriman itu contohnya, buktinya kata Allah, orang yang beriman yang nomor 2 adalah kalau mereka dibacakan ayat-ayat Allah, imannya semakin bertambah kepada Allah. Ayat maktubatnya itu Quran yang kauniyah, alam sekitarnya. Ketika dia melihat hujan, dia mengucapkan alhamdulillah, maha kuasa dan maha hebat Allah. Hujan itu Allah ambil dari mana? Dari air bumi yang diserap melalui matahari, kemudian lama-lama menguap menjadi awan, awan kemudian lama-lama menguap menjadi air. Begitulah siklus hidup. Sama dengan manusia, manusia itu awalnya tidak ada, diciptakan oleh Allah menjadi ada. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kalian semuanya dari sesuatu yang tidak ada, kalian semuanya dari sesuatu yang mati, kata Allah. Setelah itu aku hidupkan kalian semuanya. Tujuannya Allah menguji siapa yang terbaik amal solihnya di antara kalian. Ada yang ahli ibadah, ada juga yang tidak senang ibadah. Ada yang senang ibadah tapi kadang-kadang dia lupa. Hari ini yang ahli ibadah, besok punya potensi lupa kepada Allah. Hari ini yang tidak senang ibadah, dia punya potensi menjadi orang yang senang dan ahli ibadah. Maka kata Allah yang nomor 3, wa ala rabbihim yatawakkalun. Orang yang punya iman yang kuat kepada Allah, dia memasrahkan hidupnya semata-mata kepada Allah. Mau kaya, mau miskin, urusan Allah, yang penting ibadah jalan terus. Mau senang atau tidak bukan perkara, yang penting ibadah jalan terus. Ada kalanya kita dekat kepada Allah di saat kita miskin. Waktu susah, miskin, cari kerjaan rumit, jam 1, jam 2 bangun. Ya Allah, ampuni dosaku ya Allah, banyak salahku nih Allah, ngapalah hidup aku nih susah ya Allah. Jam 2 waktu dia miskin, waktu dia susah, tidak berhenti dia sujud kepada Allah. Tapi apakah ketika doanya dikabulkan dan dia jadi orang kaya, masih sujudkah jam 2 malam? Dulu ketika miskin, hampir tiap waktu dia ambil Quran. Selepas sholat subuh dia menunggu matahari. Selepas itu dia ambil wudhu sholat duha. Selepas sholat duha dia menyempurnakan dengan membaca Quran, berdoa kepada Allah. Ya Allah, bukakan pintu rezeki hambamu ini ya Allah. Allahumma in kana rizquna haraman fatahhirhu. Jadi cerita doa ini Pak Kiai. Dulu boleh minum Bu? Tunggu. Saya ini cuma nengok jam je, takut lewat waktunya. Saya dengan Pak Kades sudah janji, kalau ceramah saya cuma 1 jam. Kalau lebih 5 menit, Pak Kades kena penalti. Allahumma sholli ala Muhammad. Lanjutin Bu ya. Kalau sudah berbuat apapun dalam hidup, ya udah serahin saja kepada Allah. Karena orang-orang yang menyerahkan persoalan hidupnya kepada Allah, menyerahkan seluruh urusan dunia akhiratnya kepada Allah, hatinya tenang. Yang menjamin hidup kita ini Allah. Betul? Yang menjamin hidupmu Allah, yang menjamin rezekimu Allah, yang menjadikan dirimu seperti ini dan itu Allah. Kenapa ketika engkau menyerahkan kepada Allah engkau masih ragu-ragu? Apa yang menjadi persoalan dalam hidupmu? Suatu hari saya didatengin oleh murid saya sekitar jam 4 sore. Pada masa itu Kiai, murid saya ini masih baru bebas dari pengaruh obat-obatan. Sekitar jam 4 dia datang ke rumah.
Entah karena saya kecapean atau tidak, saya tertidur di depan pintu. Murid saya ini tidak berani mengucapkan salam Kiai karena saya tidur. Dilalah kata orang Jawa, waktu murid saya mau pulang tiba-tiba mendengar saya itu ngigau Kiai. Tahu ngigau? Orang Melayu kata apa? Orang Bugis bilangnya apa? Ngigau apa Pak bahasa Bugisnya Pak? Oh ngigau juga. Saya ngigau itu ngomong gini 40. Nah ini takwilnya seperti apa Kiai Mosleh ini? Saya ngomong 40. Yang namanya murid kan yakin sama guru. Alhamdulillah ya Allah, guru saya ngigau 40 ya Allah. Balik dia ke rumah Kiai, kebetulan hari Rabu. Masih ingat kan Pak hari Rabu kan? Ngigau 40, balik dia ngomongan mama dia, mak minta duit katanya. Buat apa? Guru saya barusan ngigau mak. Ngigau macam mana 40? Mamanya bilang oh boleh tuh, boleh kata dia kan. Itu mantap tuh, kena nampak angin kata dia kan. Dikasihlah duit sama mamanya 20.000 Pak Kiai. Saya masih ingat tahun 2007 ini. Pasang Kiai 20.000. Loh kok tiba-tiba kena? Kalau 20.000 dapat berapa Pak ya? Yakin Pak lupa Pak? Besoknya datang ke rumah Kiai Ali Maki. Assalamualaikum Tuan Guru. Kaget saya Kiai, loh kok ceria banget murid saya satu nih. Waalaikumsalam, apa cerita? Tadak gak, saya nak silaturahim je kata dia. Saya tahu murid saya ini tidak ada kerjaan Kiai. Bawa rokok 2 selop. Apa kau bawa? Tuan Guru rokok masih kan? Masih. Zaman saya masih ngerokok Jisamsu Pak. Masih Jisamsu? Masih. Ini sila hadiah dari saya. Tunggu dulu. Dari mana kau dapat rokok banyak macam nih? Kau ini biasa datang ke sini bukan ngasih rokok. Rokok saya kau embat. Nah itulah santri zaman sekarang Kiai. Jadi saya di pondok itu dulu jadi petugas keamanan Kiai, jadi mudabir. Petugas keamanan sampai jam 11 malam. Kerjaan saya cuma mondar-mandir Pak. Tiba-tiba saya lihat salah satu santri itu manjat jambuknya Kiai. Saya tegur, turun kamu. Siap Ustadz. Ngapain kamu ngambil jambu itu? Itu punya Kiai, tanpa izin lagi. Pak Kiai ini tak paham kata dia. Apa pula tak paham? Jangankan jambu Kiai, ilmu jak dikasih kata dia. Pak Kiai itu tak mungkin pelit kata dia. Masuk akal juga sih. Ya Kiai Mosleh, kan tidak ada Kiai pelit Bu. Akhirnya saya tanya, bentar dulu, dari mana kau dapat rokok nih? Inilah betul kata Kiai zaman dulu ngasih nasihat dengan saya. Man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Pandai pula kau berdalil. Nah, ini harus jelas dulu dari mana cerita nih. Begini Pak Kiai, saya datang kemari mau ketemu Pak Kiai. Terus saya tengok Kiai tidur. Di mana? Depan pintu. Pas saya nak balik Pak Kiai ngigau. Ngigau apa? 40. Terus ya yang namanya guru kan pasti betul. Saya baliklah minta duit dengan mama. Terus saya pasang 20.000. Terus dapat. Kena nih. Jadi rokok ini itu dia Kiai. Kita bagi hasil. Coba Kiai macam mana lah Kiai? Tak diambil barang banyak, diambil barang tak jelas.
Aduh. Cuman ada Pak Kiai, itulah bingung saya nih. Jangan bingung-bingung Kiai. Yang haram tuh kalau sikit. Kok banyak macam ini kan bisa makruh Kiai. Aduh. Macam mana ya? Nggak gini aja Pak Kiai. Pak Kiai ingat nggak doa waktu sholat duha itu? Ingat? Dibaca dengan saya doa sholat duha, doa duha itu. Salah satu kalimat dalam doa sholat duha itu, Allahumma in kana rizquna haraman fatahhirhu. Ya Allah, jika seandainya rezeki yang kau anugerahkan kepada kami ini rezeki yang haram, fatahhirhu, maka sucikanlah ya Allah. Nyerah saya, Bu. Oh, nampaknya doa yang ini tepat nih gitu. Itulah manusia. Kadang-kadang ketakwaan kita kepada Allah turun naik, kadang turun, kadang naik. Di saat banyak rezeki dia berkata kepada Allah, terima kasih ya Allah, Engkau sudah memuliakan diriku dan Kau kabulkan doaku ya Allah. Tapi ketika besok usahanya bangkrut, usahanya rugi, masalah datang bertubi-tubi, kemudian tak lama kemudian harga langsat turun. Harga langsat awal mula, awal keluar langsat, kalau saya tengok di pasar itu 25.000 sampai 30.000. Di ujung musim langsat tiba-tiba harga cuma 3.000. Masihkah ibu-ibu bersyukur dengan Allah? Tasih. Karena saya pernah ngetes Pak Kiai. Saya datang ke Punggo, ujung Kota Baru, itu namanya apa Pak Kiai? Sungai apa? Sungai Bemban. Setahun yang lalu teman datang ke rumah, bawakan saya ini Kiai langsat 3 kardus. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Ji, lama tidak ketemu. Itulah Pak Kiai, rindu anak dengan antum. Nah, cuman cerita, alhamdulillah Kiai, berkat doa Kiai. Tak lama keluar langsat 3 kardus. Banyak betul Ji. Itulah Kiai, udah lama tak laku nih kata dia. Sakit hati saya ini. Panjang tak laku dia bawa ke rumah. Maka saya tanya, ngapa awal-awal tak bawa sini? Lagi mahal-mahal lah kata dia. Kejadian yang kedua, saya datang ke daerah Kuala Mandor. Di Kuala Mandor itu lagi musim rambutan. Pulang pengajian Isra Mi'raj, ibu-ibu cegat mobil saya. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam Ibu. Ada apa Ibu? Itulah, saya boleh sedekah dengan Pak Kiai? Oh boleh. Apa cerita Bu? Saya nak sedekah rambutan Pak Kiai. Oh boleh, tak apa. Saya bilang dengan asisten, buka itu pintu. Masukin, rupanya rambutan itu setengah mobil. Saya tanya, ya Allah Ibu, saya doakan Ibu berkah rezekinya, tahun depan itu mudah-mudahan rambutannya tambah banyak. Jangan Pak Kiai. Ngapa pula? Makin banyak rambutan makin murah Pak Kiai. Jadi itulah, maka saya sedekah dengan Pak Kiai. Rambutan saya udah 3 minggu tak laku gitu. Allahu Akbar. Ngasih lah Bu, tapi jangan nyakitkan orang yang nerima. Apa saya tidak sakit hati? Coba lawang Punggor nih, durian kan bagus ini nih. Sekali-sekali lah Ustadz Hamdan datang ke rumah. Assalamualaikum Guru. Waalaikumsalam. Ustadz Hamdan, macam mana kabar? Baik. Tumben datang sini, inilah durian lagi mahal-mahalnya nih. Terus makanya anak bawa 1 aja. Lah itulah manusia, kata Allah. Kalau Allah memberikan dia anugerah yang banyak, dia akan berkata Rabbi akraman,
Allah tengah memuliakan aku dengan karunia-Nya. Allah memuliakan diriku dengan pemberiannya. Doaku sedang dikabulkan oleh Allah, berarti Allah sedang baik kepadaku. Tapi ketika sedang sakit, musibah datang silih berganti, usaha bangkrut, dia akan berkata, Rabbi ahanani. Allah sedang melalaikan aku dan Allah sedang melupakan doaku, bahkan Allah sedang merendahkan diriku. Itulah sifat manusiamu. Kalau suami buat salah 20 tahun yang lalu masih diingat. Mana Pak Kades? Tak betul dia nih. Hilang pula dia. Takut kena sakat lagi dia. Bu, ibu, kalau suami buat salah 20 tahun yang lalu, ingat enggak? Kalau sudah ingat dengan salahnya suami, mau memaafkan apa tidak? Tapi masih diingat. Coba istri itu Pak Kiai Ali Maki, salahnya kita 20 tahun yang lalu diingat, dibaca terus. Bahkan dalam doa kita terus yang disebut-sebut. Ya Allah suamiku, ya Allah 20 tahun yang lalu pernah buat salangan saya, ya Allah. Itu 20 tahun. Bagian dikasih duit tadi pagi lupa. Bener enggak nih? Siang-siang dah minta duit dengan laki. Bang, tak duit bang. Itu apa? Adalah bang. Kata laki, tadi pagi kan aku kasih. Mana? Dikasih uang sama suami tadi pagi sudah lupa. Giliran suami salah 20 tahun yang lalu masih diingat. Itulah manusia. Dan itu siapa? Orang punggur kecil. Ya manusia itu. Dia tidak berusaha bagaimana menyerahkan persoalan hidupnya kepada Allah. Yang mampu menjadikan kita berkumpul nih, ya Allah. Kalau bukan karena izin Allah, tak mungkin ibu-ibu bisa datang dan berkumpul di masjid ini. Kalau bukan karena Allah yang melembutkan hatimu, dan kalau bukan karena rasa cintamu kepada Nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak mungkin kau datang kemari, kata Allah. Maka syair yang indah, arju syafa'ata min Muhammad law kuntu artakibul muharram. Ya Allah, seandainya suatu hari aku berbuat maksiat, seandainya aku lupa perintahmu ya Allah, seandainya aku melanggar syariatmu ya Allah, arju syafa'ata min Muhammad, aku hanya berharap pertolongan dan syafaat dari nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pun juga sebaliknya Rasulullah begitu mencintai Allah. Karena cintanya Allah kepada Rasulullah dan cintanya Rasulullah kepada Allah, maka kita hadir di masjid yang mulia ini. Kalau tanpa pertolongan Allah, tak mungkin ibu-ibu datang berkumpul ke masjid ini. Faham Bu? Faham semuanya? Kalau sudah faham, ceramahnya selesai. Apa bang kata bang tadi? Belum. Abang pikir aku tak punya bini ke apa? Saya ni takut lewat Bu. 1 jam lagi. Ibu pikir aku tak capek ke apa? Saya ni seumur-umur diundang ceramah, baru hari ini saya merasa tersiksa loh. Nyampe langsung ceramah. Sesuai dengan nama kata, apa gelar kata Ustaz Abdul Samad, LC, langsung ceramah. Allahumma sholli ala Muhammad. Mulai besok rubah sikap hidup. Jangan pernah membandingkan rezekimu dengan rezeki tetanggamu. Faham? Jangan bandingkan suamimu dengan orang lain. Faham? Maka suami yang baik, jangan bandingkan kecantikan istrimu dengan Sahrini, Pak.
Jauh-jauh. Karena sebaiknya istri yang solihah, jangan membandingkan ketaatan suamimu dengan ketaatan para nabi. Jangan bandingkan kebaikan suamimu dengan orang-orang salih. Suamimu bukan suami yang sempurna, karena dirimu juga bukan wanita sempurna. Pak, Bapak, ini mungkin yang paling senior ini. Beliau ini rambutnya sudah putih semua, berarti beliau sudah meninggalkan dunia hitam. Di belakang saya banyak pula. Tuan Haji, istri ada? Ada enggak? Umur istri berapa? 60 tahun. Pertanyaannya, kalau istrimu tersenyum, apakah masih cantik? Cantik kan? Istrinya di sini. Oh, makanya dibilang cantik. Sempat bilang tak cantik. Ustaz, istri umur berapa? 55. Kalau tersenyum apakah masih cantik? Pak Kiai, mohon maaf Pak Kiai. Bila mumpung diundang Kiai. Pak Kiai, ngapunten Pak Kiai, saestu niki istri atau garwe pun panjenengan tasih cantik Kiai? Tasih cantik. Umur berapa Pak Kiai? 60 lebih. Yakin? Pak, kita jujur-jujuran nih. Kalau istri kita umur 70, kan gigi mulai tinggal 2 tuh. Kalau senyum masih cantik enggak? Cantik enggak? Bual. Bukan cantik, terlihat cantik, hanya terlihat loh Pak. Tapi yang membuat cantik kan bukan hanya wajah, tapi ibadahnya kepada Allah, ketaatannya kepada Allah, takwanya kepada Allah, sabarnya menghadapi suami, itu yang membuat cantik. Cantik hari ini bisa dibeli, Bu. Hidung pesek, bukan pesek, Bu. Mohon maaf, hidung saya bukan pesek, ini minimalis. Jangan bilang pesek ya. Kecantikan wajah itu bisa dipermak Haji Iwan. Makanya besok kalau bangunkan istri, biasakan bangun cantik. Bangunkan dengan kalimat yang indah. Jangan bangunkan istri pakai kaki. Subuh. Allahu Akbar. Hatimu lembut karena Allah menciptakanmu dengan kelembutannya. Hatimu pasti lembut karena nabimu adalah nabi yang lembut dan mengajarkan kelembutan. Bagaimana mungkin kita umatnya Nabi Muhammad SAW masih bersifat kasar? Contoh Kiai Ali Makki, wajahnya itu masih terlihat cerah. Karena apa? Fabima rahmatin minallahi linta lakum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Bima rahmatin minallahi lintalakum, maka karena sebab rahmat Allah yang turun ke dalam hatimu ya Rasulullah Muhammad, lintalahum, bersifat lemah lembutlah engkau ya Rasulullah. Kemusleh lembut, hatinya lembut. Kiai-kiai yang lain, imam masjid yang lain, hatinya lembut. Kenapa? Karena perintah Allah kepada nabinya agar kalau kalian menjadi pemimpin di tengah umat, menjadi seorang mukmin, menjadi seorang muslim, lembutkan hatimu. Kalau hatimu tidak lembut, mereka akan jauh berlari darimu. Jadi suami juga harus lembut. Paham Pak? Jadi suami harus lembut.
Ibu, jadi istri harus lembut. Kalau seandainya hatimu tidak lembut, maka mereka akan berlari jauh darimu. Sudah berapa menit ceramah saya? Kalau hatimu tidak lembut, mereka pasti akan jauh berlari darimu. Ucapkan kalimat yang lembut, lembutkan akhlakmu, lembutkan sikapmu, lembutkan perbuatanmu. Karena orang-orang yang akan memusuhimu, mereka akan berpikir bahwa Islam itu indah. Islam itu membuat hati manusia merasa nyaman. Islam menghadirkan keamanan. Islam menghadirkan kedamaian. Walaupun kalian dimusuhi, jangan balas permusuhan mereka dengan permusuhan yang sama. Kalau ada tetangga yang memfitnahmu, doakan mereka kepada Allah agar tidak lagi memfitnahmu. Ibu, kalau difitnah sama tetangga, Bu, kalau difitnah sama tetangga, apa balasan ibu? Fitnah balik. Kalau ada tetangga yang menghinamu, bagaimana jawabanmu? Oh, balas juga. Kalau seandainya mereka itu menyakitimu, ya Muhammad, fa'fu anhum, maafkan mereka. Kalau suamimu salah, maafkan suamimu. Kalau istrimu salah, maafkan istrimu. No. Kapan bapak-bapak minta maaf terakhir sama istri? Lebaran. Tak paham saya dengan orang bunggong ini. Mama, kapan terakhir minta maaf sama suami? Sama tak ya apa nih? Apa salahnya suami minta maaf sama istri? Dan apa gengsinya? Istri apa susahnya minta maaf sama suami? Maka kata Allah, fa'fu anhum, maafkan mereka. Bahkan seandainya ada yang berdosa di antara mereka, ya Muhammad, wastaghfir lahum, mohonkan ampunan kepada Allah. Ya Allah, ampunkan saudara kami muslim laki-laki dan perempuan, ya Allah, mukmin laki-laki dan perempuan, ya Allah, maafkan mereka, ampunkan kesalahan mereka. Itu mukmin yang baik. Jangan tetanggamu berbuat salah, malah kau balas kesalahan mereka dengan kesalahan yang lebih besar. Jangan karena tetanggamu zalim kau balas mereka dengan kezaliman yang sama. Jangan tetanggamu yang menyakitimu kemudian kamu balas menyakiti mereka. Maka kata Allah, wasyawirhum fil amri, tugas kita semuanya umat Islam adalah bermusyawarah. Hampir jam 2. Hampir jam 2. Nampaknya perut kita tambah lapar, Ibu. Tambah ke hujan. Ini musim langsat ya. Yang ini yang merah apa Pak? Lengkeng. Sebelahnya Pak Kiai? Anggur. Ternyata di punggur pohon anggur banyak rupanya. Ini buah anggurnya banyak ini. Kampung ini insya Allah barokah. Dengan catatan beriman dan bertakwa kepada Allah. Insya Allah kampung ini akan lebih baik di masa yang akan datang. Syaratnya cuma beriman dan bertakwa kepada Allah. Gampang hidup itu. Yang berikutnya kata Allah, wasyawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Setelah mengikhtiarkan diri, berusaha semaksimal mungkin, kembalikan semuanya kepada Allah. Yang penting sudah melakukan, iya atau tidak, jawabannya enak apa tidak, Allah akan kembalikan itu untuk kita. Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Ada orang yang mengeluh, ya Allah, kenapa doaku tidak dikabulkan? Bu, kalau Allah mengabulkan permintaanmu, misalnya ada 200 ibu-ibu yang hadir, doanya sama dan dikabulkan waktu yang sama, insya Allah punggur akan bermasalah.
Kenapa? Rupanya yang di sebelah bilang, ya Allah, saya minta kekayaan sebesar kota Punggur. 200 orang doanya sama dan dikabulkan semuanya. Tanah Punggur tak cukup. Kalau doa bapak-bapak, ya Allah, berikan kami istri 4. 200 orang minta istri 4, perempuannya yang tak cukup. Allah mengabulkan doamu sesuai dengan kebutuhan hidupmu, bukan sesuai permintaanmu kepada Allah. Kalau sesuai permintaanmu kepada Allah, maka bumi ini akan bermasalah. Tapi kalau Allah mengabulkan sesuai dengan kebutuhanmu, maka semuanya akan baik-baik saja. Kalau orang Punggur jadi bos Langsat, siapa yang nak manjat Langsat? Kalau semuanya jadi bos kelapa, pertanyaannya yang manjat kelapa siapa? Kalau semuanya jadi orang kaya, siapa yang mau kerja bangunan? Ibu pasti nggak punya rumah, karena semuanya jadi orang kaya. Kalau semuanya jadi orang pintar, siapa yang kerjaannya mengajar? Kalau jadi orang hebat semuanya, siapa yang kerja bangunan? Kalau semuanya jadi pejabat, siapa yang jadi rakyat? Kalau jadi rakyat semuanya, yang jadi pejabat siapa? Allah menentukan hidup ini indah. Jangan atur-atur Allah dengan permintaanmu. Biarlah Allah yang mengatur hidup kita sesuai dengan daya kemampuan kita. Karena Allah adalah zat yang maha adil. Keadilan Allah mencakup semuanya. Tak mungkin Allah mengabaikanmu. Karena kata Allah, kataba rabbukum ala nafsi rahmah. Allah sudah menetapkan bagi dirinya bersifat kasih sayang. Kasih sayang Allah tiada terbatas. Kasih sayang Allah tiada terbilang. Sehebat apapun kita menghitung nikmat Allah, tak mungkin cukup, tak mungkin kita mampu, tak mungkin kita mampu melakukan hitungan itu. Karena nikmat Allah tiada batas, rahmat Allah tiada terbatas, maka cukup kita dengan mensyukurinya. Terima kasih. Waktunya sudah habis. Kasihan dari jam 8, 9, 10, 11, 12, jam 1, jam 2. 6 jam. Hampir 7 jam kita duduk di sini. Kalau 1 jam saja, pahala ibu ini dikonversi jadi harta, kaya semua kita ini. Kita ini semuanya sedang ditatap oleh malaikat-malaikat Allah. Malaikat-malaikat yang mencatat amal solih, mencatat ibu, dicatat semuanya sampai selesai nanti, sampai balik ke rumah. Yang kerudung pink dicatat, yang kerudung pink, oh dengarkan pengajian sampai selesai. Oh yang kerudung abu-abu, ngantuk dia kata malaikat. Oh yang nyandar di tiang, tidak rupanya tadi kata dia. Dicatat. Yang pura-pura dengar dicatat, yang benar-benar dengar dicatat. Nanti ngadu sama Allah, ya Allah. Apa kata Allah? Tanggal berapa sekarang? Tanggal 12 ya. Tanggal 13 bulan Oktober 2024 bertepatan dengan bulan Rabiul Akhir. Tanggal berapa nih? Hah? Tanggal 9. Tanggal 9 Rabiul Akhir, ya Allah, saya datang ke pengajian, ya Allah. Saya datang dari jam 8, ya Allah. Mana pahala saya? Dipanggil, sini kau long, kata Allah. Long, mak long, sini kata malaikat. Apa malaikat? Kau minta pahalamu? Iya malaikat. Yang mana? Yang saya datang ke pengajian masjid desa. Mana? Desa Punggur Kecil. Siapa yang ceramah? Ustaz Zain. Apa yang kau minta? Saya tuh 6 jam duduk di situ malaikat. Mana pahala saya? Oh tunggu dulu, aku hitung baik-baik kata malaikat. Oh betul, kau datang dari jam 8 pagi, jam 3 kau balik ke rumah. Cantik kan? Oh, pahalanya mana? Oh tunggu, menit pertama aman, sampai 1 jam ke depan kau aman. Masuk jam kedua kau mulai menggerutu.
Jam ketiga kau ngomongin orang sebelah. Oh, cincinnya cantik ya. Oh, kerudungnya bagus, betul. Semuanya dicatat oleh Allah. Tak mungkin Allah akan abai dari amal ibu dan kita semuanya. Maka mudah-mudahan hari ini menambahkan rasa iman dan rasa yakin kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menumbuhkan rasa mahabbah dan rasa cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Ya Rabb bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya Rabb bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ya wasi'al huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwa ya arhamar rahimin ya arhamar ya arhamar rahimin farrij 'alal muslimin. Allahumma salli ala Muhammad. Janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang mencintaiku, kata Rasulullah, maka kelak dia akan berkumpul bersamaku di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan siapapun yang banyak bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, janji beliau, inna awlan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Orang yang paling pantas dekat denganku di hari kiamat, duduk di sampingku dan tidak jauh dariku, kata Nabi. Kapan? Di hari kiamat. Siapa itu? Orang yang selalu banyak membaca salawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ibu di rumah sambil berdiri ucapkan salawat, sambil duduk ucapkan salawat, sambil berbaring ucapkan salawat, menidurkan anak bacakan salawat, mengajarkan anak doa-doa, termasuk membimbing mereka dengan bacaan salawat, agar semakin menumbuhkan rasa cinta kita dan keluarga kita dan anak kita kepada junjungan kita semuanya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang paling akhir, jangan lupa masukkan anak-anak ibu ke pondok pesantren, masukkan anak ibu ke majelis-majelis ilmu, entah itu taman pendidikan Quran, taman pendidikan Al-Quran, dan madrasah-madrasah yang membimbing mereka beriman dan bertakwa kepada Allah serta mencintai nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih kepada para kiai, para ulama, para pemimpin-pemimpin, kepada Pak Kades dan seluruh jajaran, ibu-ibu sekalian, seluruh desa yang ada di desa Punggur Kecil. Semoga kita semuanya senantiasa mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala.
mendapatkan syafaatul uzma dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika benar pasti datangnya dari Allah, dan jika itu salah karena semata-mata kebodohan dan keawaman saya sebagai hamba Allah yang paling lemah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.